Tapi sebelum kita mulai, boleh perkenalkan diri dulu Ri sama yang sudah ada di sini. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua. Nama saya Riri Yakub dari konsultan arsitektur Atelier Riri. Oke. Riri ini salah satu arsitek yang juga tergabung di bukunya Arkinesia Book ini. 100 plus Indonesian Architects yang ada 100 lebih arsitek yang terkurasi di dalam buku ini. Sebetulnya profil Riri ini yang paling menarik perhatian saya karena ada kesamaan Riri di awal Riri. Yaitu Riri bermula karirnya dari media interior arsitektur juga ya. Dan saya lihat cukup lama juga ya Ri di sana 6 tahun. Ri, gimana tuh ceritanya waktu itu bisa kerja di media itu? Sebenarnya waktu baru lulus tuh ceritanya Mbak Imel, aku tuh pengen agak break gitu loh dari dunia arsitektur. Karena pas kuliah itu kelamaan kali ya, terlalu seru, kuliahnya juga 6 tahun kan di kampus, jadi kayaknya capek gitu untuk masuk ke dalam industri arsitektur pada waktu itu. Terus sebenarnya ada sedikit ketakutan sih karena merasa dulu bakatnya sebenarnya cuma buat ngedesain gitu, terus nyari ide, nyari konsep gitu, senang. Cuma terus pas ke kuliah, mata kuliah struktur, mata kuliah sejarah gitu, udah nggak kuat otaknya gitu. Karena dulu kan lagi tahun-tahun 2000-an itu kan lagi kayak orang tuh baru dunia komputer grafis tuh juga lagi rame ya. Jadi dulu emang udah seneng gitu kan bikin akhirnya mikir ya udah deh bikin sesuatu yang gampang aja, yang nggak perlu harus tanggung jawab terhadap bangunannya, orangnya atau apa. Jadi coba aja deh cari kerjaan yang skill ini, skill desainnya yang bisa dipakai gitu, skill berarsiteknya nanti dulu deh gitu. Jadi waktu itu job desk-nya selain ngedesain grafis ya jadi kayak in-house consultant-nya juga tuh, jawabin kayak solusi pembaca. Oh, jadi secara tidak langsung sebetulnya di situ Riri sudah bekerja juga, berperan sebagai konsultan yang bukan merancang langsung tapi tanya jawab kepada pembaca. Iya, job desk-nya itu. Cuma karena emang ini media arsitektur, jadi dia butuh ada satu rubrik yang kayak tanya jawab pembaca gitu. Nah, itu kita yang jadi in-house konsultannya ceritanya. Apa yang paling asik waktu kerja di media, Ri? Yang menyenangkan itu di media itu kayak kita tuh jadi lebih tahu duluan gitu loh. Jadi perkembangan yang terjadi di dunia desain, di dunia arsitektur, di dunia properti itu pasti tahu duluan gitu. Bahkan kadang-kadang media cenderung juga yang mengarahkan setahun ke depan gitu kan. Kita kan biasa suka kayak gitu kan, ngelihat dulu kan, punya visi dulu kan kayak gitu. Nah, itu serunya di situ. Oh ya. Mengarahkan kecenderungan gitu ya, kecenderungan mau dibawa kemana arahnya. Tapi kan iya, based on wawancara. Jadi ada data yang emang dicari gitu sama media. Nah, itu menyenangkan dari situ. Jadi kayak udah tahu duluan nih kayak gimana, terus ngeliat karya siapa yang baru jadi, kita udah bisa lihat, bisa dapat informasinya. Nah, serunya di situ, Mbak. Jadi kayak pas mau keluar tuh kayak merasa akan kehilangan itu tuh, yang lebih lebih nggak ikhlas gitu. Karena mengasihkan ya, di situ mengasihkan. Iya, belajarnya jadi kayak aku tuh kayak banyak mentor gitu Mbak Imel. Jadi kalau ketemu siapa cerita, aku cerita juga, nanya ke mereka. Arsitek-arsitek itu kan sebenarnya kan orangnya sangat informatif ya. Kalau kita seneng nanya ke mereka gitu, mereka tuh akan dengan senang hati, apalagi kalau secara private gitu ya. Nah, itu serunya di situ, jadi banyak kenal, banyak belajar gitu pas di media. Terus kenapa akhirnya memutuskan untuk
resign dan kembali ke tracknya desain arsitektur? Baru setahun kerja di media aja tuh aku tuh udah dapat proyek Mbak dari temen. Jadi ya emang kayaknya antara anugerah antara curse ya, itu arsitek itu nggak bisa lepas daripada predikatnya kan ya. Jadi paling nggak orang-orang terdekat tuh pasti minta tolong gitu kan, tolong dong bikinin desain gitu. Nah dari situ kayak ada tantangan gitu kan, emang selalu pengen bantuin orang tapi kita nggak ada beban untuk yang ya, nggak ada beban lebih lah gitu intinya. Tapi ternyata menyenangkan sih, tantangan demi tantangan, sampai dalam satu waktu aku tuh ngerjain proyek tiga proyek dalam satu periode gitu. Kebayang kan, jadi artinya udah kerja Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggu harus ngurusin proyek gitu. Proyeknya ada 3 lagi, harinya cuman liburnya cuman 2. Bener-bener babak belur. Akhirnya ya udah di situ harus memilih. Berarti klien pertama desain arsitektur ini bukan setelah mendirikan studio, tapi seketika bekerja di media sudah ada klien ya? Udah ada. Udah ada 10 proyek kalau aku hitung waktu itu. Wow. akhirnya kemudian balik lagi ke arsitektur, insaf ya, nggak kayak saya, sampai saya nggak insaf. Ya Mbak Ima nggak boleh insaf, emang udah di situ. Coba kenapa saya nggak boleh insaf, kenapa? Ya kalau nggak ada Mbak Ima nggak ada orang yang bisa ngurusin kita gitu kan. Nggak ada yang lain yang bikinin bukunya, karya-karya arsitek terbarunya ya. Adakah pengaruh pada waktu bekerja di media itu terhadap praktik arsitektur setelah mendirikan studio? Karena kan tidak banyak atau mungkin tidak ada arsitek lain yang punya pengalaman mirip sama Riri di media dulu. Apa yang berpengaruh kepada praktik arsitekturnya? Ya karena waktu itu kan berada dalam satu unit korporasi yang besar tuh Mbak Imel. Jadi ketika waktu memutuskan untuk membuat biro tuh mindsetnya udah kayak mau bikin sebuah perusahaan gitu, meskipun basisnya mikirnya masih mau scale-nya masih studio lah gitu. Jadi bikin sebuah sistem operasional dan sebagainya, termasuk ya bagaimana membuat sebuah branding gitu. Nah itu belajar ketika waktu di sana dan berpikir bahwa ya konsultan itu part of dari sebuah industri juga kan, dulu mikirnya kan selalu begitu. Jadi kalau misalnya kita mau maju ya kita harus benar-benar mengadaptasi sistemnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri gitu. Jadi harus mikirin semua komponen-komponennya, terus dijalanin bertahap, bikin planning tahunan, dijalanin per bulan, bikin planning grand planningnya dalam 10 tahun tuh dari awal tuh aku udah bikin gitu. Boleh cerita nggak blueprintnya apa isinya? Kalau perusahaan tuh selalu punya visi misi kan ya, dan visi misinya tuh harus yang nggak usah terlalu spesifik. Yang aku ikutin itu ya kayak kita bikin roadmapnya itu paling nggak dalam 10 tahun tuh udah ada objektifnya mau ngapain gitu. Nah kalau di Atelier Riri waktu itu aku buat 2 tahun pertama, Atelier Riri tuh tujuannya adalah memperkenalkan, introduction. Nah terus dari tahun kedua sampai tahun kelima program yang berbeda lagi, kita bikin istilahnya pokoknya dari 5 sampai ke 10 itu visinya adalah memberikan impact gitu, jadi harus sudah sampai situ. Nah itu tuh baru kita terjemahin tuh dalam setahun apa aja sih programnya yang bisa kita lakukan untuk memperkenalkan Atelier Riri di awal gitu ya, termasuk itu kan kerjasama minta tolong Mbak Imel bikinin buku, itu kan salah satu yang aku pikir itu udah aku planningkan gitu Mbak. Setelah 10 tahun apa blueprint ke depannya, roadmap ke depannya? Untuk 10 tahun ke depan ya pasti dengan udah yang aku lakukan, achievement yang udah aku capai sekarang ya, impactnya pengennya lebih besar lagi. Artinya mungkin
ya nggak cuma ngomongin bagaimana meng-create sebuah karya arsitektur, tapi bagaimana menciptakan environment-nya, terus juga ya berkolaborasi. Saya ingin tanya, apakah pada periodical tertentu itu dievaluasi? Pasti ada evaluasi, pasti nggak semuanya mulus sih. Jadi ya seiring perkembangan waktu itu kan pasti ada apa ya, faktor X yang terjadi kan. Let's say kayak tahun 2016 sekitar 2016 2017 tuh kita target tahunannya itu nggak achieve kayak gitu. Artinya kita mungkin kan waktu itu kan lagi krisis ya katanya 2017 itu kan. Ya jadi beberapa kita tuh udah mulai mau lepas landas karena udah lewat tahun kelima ya. Kita udah mulai banyak grab project-project dari beberapa developers gitu kan. Artinya kita udah mulai masuk ke scale yang lebih orang dari sisi economical, kita udah mulai diserap gitu sama industrinya gitu. Tapi ketika itu mulai slow dunia propertinya. Lebih mendadak ini apa lebih mendadak yang 2017? Lebih mendadak inilah Mbak. Ri, kalau sekarang sebetulnya masih terlalu early ya, buat menurut saya terlalu early kita untuk menanyakan respons apa yang akan dilakukan atau rencana setelah ini. Menurut saya sih terlalu early ya, karena ini kan mendadak sekali. Tapi ya kalau yang dirasakan Riri sekarang ini dengan adanya wabah ini apa? Tidak harus dalam arsitektural sih, mungkin dalam bironya atau dalam kehidupan sekeliling sekarang ini. Yang tadinya digital itu cuma jadi faktor yang bisa mensupport kita, ternyata ya sekarang kita sangat tergantung kan sama internet, sama provider gitu-gitu. Ya itu ternyata emang udah sadar akan menggunakan media sosial gitu, untungnya gitu ya. Jadi sekarang tuh ya tinggal di generate seperti apa dengan kondisi yang ada sekarang gitu, Mbak. Dalam arsitektur, sebetulnya kan arsitektur tuh luas sekali ya. Arsitektur luas sekali. Kita bisa memilih, arsitek bisa memilih pendekatan desain apa yang mau dia lakukan gitu. Kalau Riri sempat mengatakan suka sekali membaca bukunya Ken Yang. Buku Ken Yang itu sebenarnya buku kitab yang aku pegang ketika ngambil magister. Jadi memang waktu itu sangat concern belajar soal sustainability kan, Mbak Imel. Ya sekitar 15 tahun lalu kan itu menjadi isu yang hangat ya. Terus ya aku masukin ide itu ke dalam penelitian. Jadi ya udah, akhirnya literaturnya banyak soal sustainability, green design, ecological design, dan lain-lain lah gitu. Dari proyek awal pun juga kayaknya ketika mau menerjemahkan sebuah desain, selain kutak-kutik ide lain soal programming, soal bentuk dan lain sebagainya, selalu harus diselipkan bagaimana si bangunan itu adaptif terhadap lingkungan gitu. Selalu pengen goalsnya tuh kayak gitu, dari baik seminimal mungkin secara pasif maupun beberapa project sekarang udah mulai tuh kita terapin penggunaan energi yang renewable energy yang lebih aktif gitu. Ini ada yang nanya nih, Ri. Dulu fee pertama Mas Riri dapetin berapa? Mau ngasih tahu nggak, Ri? Kasih tahu dong. Aku dapat fee pertama dari proyek pertama itu cuma bisa buat beli printer, Mbak. Printer A4. Kalau yang setelah membuka biro, fee pertamanya berapa? Setelah membuka biro berapa ya? Sampai sekarang nggak pernah ada standar fee sih, Mbak, aku sejujurnya. Tapi memang 5 tahun belakangan aku udah nggak ngutak-ngutik sih ya. Artinya soal cash flow aku udah mulai agak lebih nggak mau terlalu involve lah, takutnya distract kan kita. Tapi yang dulu ya karena masih ngelola sendiri, jadi kadang-kadang ada orang yang datang dengan dengan budget konstruksi yang seadanya, pernah kita terima gitu.
Terus ada yang memang ya ada memang yang kita kayak ikut tender sebuah apa namanya project dari developer, ya kita pasang fee yang sesuai gitu. Ya fleksibel lah ya. Apakah pengalaman bermedia dulu membuat Riri menjadi lebih sadar bermedia dalam berpraktik arsitektur? Pasti Mbak. Jadi waktu awal bikin biro aja aku langsung harus kayak bikin semua toolsnya gitu, medsosnya, websitenya. Dulu tahun 2010-an kayaknya hampir jarang arsitek punya punya website ya. Itu orang luar tuh sangat haus akan informasi soal arsitektur di Indonesia kalau menurutku ya. Nah pada masa itu tuh orang luar tuh kebingungan nyari berita kita gitu arsitek di Indonesia, karena emang kita nggak jarang. Dulu setahu aku yang rajin publish itu cuma Atelier Riri Abodai gitu. Ini kalau saya lihat desain-desain Atelier ini seru-seru gitu, selalu ada kejutan, selalu ada sesuatu yang bercerita dari desain yang dibuat. Dari semua selama ini mendesain dan berkarya, apa yang paling desain mana yang paling seru bagi Riri sendiri dan kenapa? Ya yang paling banyak ceritanya sih rumah ini Mbak, rumah aku sendiri gitu, karena yang pasti ini proses belajarnya sangat-sangat banyak gitu. Kenapa? Iya karena belum terlalu paham kan ya, maksudnya masih dalam proses trial and error waktu itu 2009 kan. Dan waktu itu kan sejujurnya ya aku nggak punya mentor dalam hal teknis ya waktu itu, karena nggak berada dalam satu biro yang daily ngutak-ngutik desain dan diskusi soal desain gitu. Jadi aku belajar benar-benar dari baca, dari wawancara singkat dengan beberapa teman-teman arsitek, senior arsitek dan lain sebagainya. Jadi kan ketika pengen menerjemahkan rumah sendiri itu kan sesuatu yang gak gampang ya, apa namanya ya banyak tanggung jawab yang harus benar-benar harus direfleksikan, dan kemudian impactnya seperti apa kan nggak tahu gitu kan. Nah terus ya dengan segala kekurangan yang dimiliki dan segala latar belakang yang ingin dicapai ketika rumah ini terdesain, itu menjadi sesuatu yang menarik dan seru. Terus ketika itu juga rumah ini pun juga akhirnya yang membuat menjadi sebuah titik balik ketika tahun 2010 akhirnya memutuskan untuk sendiri, karena rumah ini waktu itu lumayan banyak orang yang mengapresiasi ya, terutama media banyak yang mengapresiasi sampai nggak terhitung lah, media cetak juga pada saat itu di luar tuh banyak banget yang publish. Terus juga waktu itu ikut masuk dapat kurasi di pameran nasional arsitek muda yang dibikin sama Dani tahun 2010. Ini itu juga waktu itu feature rumah ini. Ya banyak lah Mbak gitu. Terus sampai sekarang pun juga ya kita kayak masih menikmati gitu dengan adanya rumah ini yang begini-begini aja, berkembang pelan-pelan gitu. Ya menyenangkan. Saya pernah ke rumah Riri dan sampai sekarang pun memang Kiri House ya, namanya Kiri House ya. Kiri House itu salah satu karya Riri yang paling menempel di kepala saya gitu, dan sejak awal dipublikasi, karena pada waktu itu tipologi atau bentuk rumahnya sendiri itu memang shocking pada saat itu. Sangat mengejutkan. Dia flat, putih, nggak ada jendela, kemudian tiba-tiba cuma ada satu lubang. Rumah itu sebetulnya program ruangnya untuk orang awam sangat tidak biasa. Dan mungkin tidak banyak juga orang yang bisa beradaptasi dengan program ruang yang seperti itu gitu. Gimana dengan keluarga? Dari awal bisa beradaptasi dengan program ruang? Kalau boleh cerita tuh kayak apa program ruangnya, Ri? Pengennya kita tuh kayak berpikir ini rumah yang mungkin nggak normatif, yang mungkin orang lain mungkin nggak akan huni, tapi
beberapa poin yang kita coba terapin sebetulnya itu hasil dari hasil dari analisa lah gitu, analisa apa yang sudah kita alami selama ini ketika kita masih awal-awal berkeluarga gitu. Jadi waktu itu kan kita pernah awalnya tinggal di rumah mertua gitu kan. Nah di rumah mertua itu aku pelajari tuh aktivitas kita tuh ngapain, terus sampai kenapa tercipta kamar mandi, udahlah nggak perlu pakai pintu gitu ya. Semuanya akhirnya jadi saling multifungsi lah gitu, secara waktu, secara aktivitas itu bisa dilakukan sama-sama. Ngobrol juga nggak perlu harus ada prosesi yang gimana gitu. Jadi kamar mandi tuh udah sambil mandi ngobrol, sambil sikat gigi juga bisa ngobrol, sambil tidur, nah gitu. Ya, karena kebetulan istri juga desainer, jadi biasanya orang kreatif memang sangat biasa atau memang harus terbiasa dengan sesuatu yang tidak biasa karena harus menghasilkan sesuatu yang baru yang tidak biasa. Jadi yang tidak biasa jadi biasa ya, karena kalau kita masuk ke rumah Riri itu kita tidak menemukan ruang-ruang terpisah, ruang-ruang khusus, tapi semua terbuka. Bahkan kalau kita masuk langsung sebelah kiri itu ada fungsi lain, dapur ya Ria, yang bisa ditutup pakai tirai. Terus ke atas ruang tidur yang kamar mandi tidak ada pintunya. Itu menarik banget ya. Dan sampai sekarang tuh menurut saya sampai sekarang buat orang awam kalau ke rumah itu pasti masih mengejutkan juga program ruangnya. Iya. Pokoknya kalau ada calon klien baru nggak aku suruh ngelihat rumah ini, Mbak. Iya. Karena mereka akan shock gitu. Antara mereka shock kalau enggak mereka suka gitu. Cuma lebih banyak shocknya sih. Saya juga shock. Saya aja yang sering melihat cukup shock gitu karena opennya itu buat saya masih too open. Oke, Ri, terus sekarang udah berapa tahun nih Ri membuka biro arsitektur? Ini tahun 10, Mbak. Ya, 1 dekade nih. Apa yang paling challenge selama 10 tahun ini? Apa yang paling menantang sebagai arsitek di Indonesia? Generasi aku tuh generasi yang bisa dibilang follower ya. Follower dari generasinya mungkin generasinya Ami ya, yang memang lebih dulu. Kalau aku lihat ya, aku pandang dulu waktu ketika di media itu kan ada di tahun 2000-an itu ada satu periode di mana arsitektur Indonesia itu kayak punya satu definisi baru gitu, Mbak. Seperti merintis definisi baru gitu ya. Iya, jadi kalau media bilangnya dulu kan minimalis apalah gitu ya, pokoknya dengan jargon-jargonnya. Tapi emang pada kenyataannya memang seperti itu kan. Ada satu twist baru di dunia arsitektur. Jadi ketika aku belajar zaman kuliah kan beda banget gitu, pas udah kerja itu ternyata arsitektur di kita itu lagi sangat marak-maraknya dengan pendekatan-pendekatan yang lebih modern lah, secara nggak cuma secara bentuk tapi secara pemikiran desain gitu. Ada Mas Mamo, ada banyak lah, ada Mas Budi Pradono, dulu kan ada almarhum Mas Ju juga gitu kan, dengan ide-ide desain, dan kita itu dicekokin sama informasi baru soal arsitektur yang ada gitu kan. Ada perubahan radikal pada tahun itu gitu ya, dan kemudian Riri mengatakan bahwa generasi Riri lebih kepada sebagai follower. Apa yang dimaksud dengan follower? Kenapa? Kita itu pada waktu awal merintis ya sudah dibukakan pintunya oleh arsitek-arsitek sebelum aku dan ke bawah gitu, udah dibukakan pintunya. Jadi challenge-nya udah berbeda gitu. Challenge-nya udah bagaimana nih sekarang menjahit apa yang sudah di-create sama arsitek-arsitek sebelumnya ke arah arsitektur yang bener lah gitu, supaya terjaga, nggak cuma sekedar ngomongin casingnya, nggak cuma sekedar ngomongin jargonnya, tapi ya arsitekturnya itu harus ada sesuatu yang harus ada satu pemikiran yang baru di dalamnya gitu. Nah, challenge-nya sih itu sih dulu. Kalau saat ini dengan kondisi yang seperti sekarang Riri hadapi gitu ya, menurut Riri
apa yang harus arsitek lakukan di perspektifnya Riri sendiri terhadap project? Sekarang arsitek harus nambah peran untuk mengedukasi kliennya lebih, Mbak, gitu. Karena sekarang informasi tuh udah gampang diserap gitu. Jadi ada orang cerita satu proyek yang sama, mungkin ceritanya berbeda-beda bisa. Terus bisa didengerin oleh banyak orang gitu. Waduh, menarik banget nih yang kata-kata terakhir nih. Aduh, Riri, oke, terima kasih banget. Asik banget ngobrol-ngobrolnya, keren. Keep safe and healthy, sehat-sehat sekeluarga ya. Oke, bye.